saya Gupron, saya adalah mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin. NPM saya 19630749, kelas 2C Non-Rek Banjarmasin. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi, peluang, permutasi, dan kombinasi. Ya, mari kita mulai ya. Pengertian peluang. Peluang merupakan bagian-bagian dari matematika yang membahas pengukuran tingkat keyakinan orang yang akan muncul atau tidak munculnya suatu kejadian atau peristiwa. Oleh karena itu, untuk mendiskusikan ini dimulai dengan suatu pengamatan tersebut yang dinamakan suatu percobaan. Hasil dari suatu percobaan ini dinamakan titik sampel. Peluang disebut juga probabilitas yang berarti ilmu kemungkinan. Nah, peluang semata-mata adalah suatu cara untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu peristiwa, di mana peluang ini dikenal ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan yang berisi semua hasil yang memungkinkan dari suatu percobaan ruang sampel. Nah, ruang sampel ini biasanya dilambangkan dengan huruf S. Contoh peluang dalam kehidupan sehari-hari. Secara sengaja ataupun tidak sengaja, manusia akan selalu mencoba suatu percobaan. Nah, misalnya ibu-ibu menunggu kelahiran anaknya tanpa sadar melakukan percobaan. Dia akan menebak apakah anak tersebut laki-laki atau perempuan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan melemparkan satu buah mata uang logam. Nah, di saat dilemparkan, uang logam tersebut akan terjadi sebuah peluang yang munculnya adalah gambar ataupun angka. Nah, jadi kita bisa menebak yang mana muncul, angka ataukah gambar. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke materi permutasi dan kombinasi. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Pengertian permutasi adalah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah pada suatu anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Sedangkan kombinasi ialah banyaknya cara memilih anggota pada jumlah tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Atau dengan kalimat lain seperti kombinasi, yaitu banyaknya cara membuat himpunan bagian dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Jadi kesimpulan di materi ini adalah, yang pertama dari materi permutasi, kita bisa menentukan banyak cara pengambilan data. Misalkan, pengambilan banyak cara posisi duduk melingkar saat suatu anggota berkumpul pada meja bundar. Dan dengan permutasi ini kita dapat menghitung kemungkinan banyaknya posisi duduk satu keluarga. Selain itu, kita juga dapat menghitung banyaknya susunan huruf maupun angka dengan cara yang tepat, yaitu menggunakan permutasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kombinasi ini adalah susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Pada kombinasi, AB bisa menjadi BA. Jadi, dalam menggunakan kombinasi, kita dapat menyimpulkan banyak cara pemilihan suatu kejadian dengan cara yang ditentukan. Misalkan, dari 5 mahasiswa akan dibentuk kepengurusan BEM yang terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris. Dengan rumus kombinasi, kita dapat menentukan banyak cara pemilihan tersebut.